Shalom saudara, kembali kita mengikuti Abam. Saya didampingi oleh Pendeta Andris. Silahkan yuk kita mulai. Baik Pak. Dari wanita usia 37 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak di Bekasi. Shalom Pak Pendeta Erastus Sabdono dan seluruh tim Abam, juga para moderator, serta pendeta muda yang selalu setia menemani Pak Erastus. Ada 3 pertanyaan di akhir yang saya ingin tanyakan. Namun, perkenankan saya berbagi kesaksian hidup saya secara singkat ini. Begini Pak, saya seorang Muslim yang belakangan sejak 2023 punya teman dekat pria Kristen yang saya kenal sejak tahun 2012. Terus terang, hidup saya ini pahit dan kedua orang tua saya sudah almarhum. Saya 3 bersaudara. Saya wanita, anak tertua, dan kedua adik saya adalah laki-laki. Kami hidup di tempat tinggal masing-masing di Bekasi juga Jakarta. Singkatnya, teman saya ini selalu membicarakan Injil kepada saya, menguatkan, menghibur, dan mendoakan saya kepada Bapa Yahweh. Jadi, sedikit demi sedikit, saya mulai mengetahui siapa itu Yeshua HaMasyiah. Saya dibuatkan juga playlist lagu rohani sama dia untuk saya dengar. Dibacakan juga perikop-perikop Injil Alkitab yang relate dengan kehidupan. Dia bukan pendeta, tapi saya tahu dia ingin melayani Tuhan dengan bersekolah pendeta untuk jadi pengkhotbah suatu saat nanti. Terus terang, sejak saat itu hati saya menangis dan batin saya seperti meronta-ronta. Ada apa ini? Setiap firman yang dia sampaikan pelan-pelan tumbuh di hati dan pikiran saya, Pak. Kadang kami berdoa tengah malam saat sebelum atau sesudah pergantian hari. Berawal dari situ, saya kerap mulai doa pagi pada Yesus. Saya nekat, Pak. Saya pasrah saja. Saya mau berdoa kepal tangan pada Tuhan Yesus meskipun saya tahu saya ini Muslim. Kepal tangan maksudnya begini ya? Iya. Terus? Teman saya ini seorang Kristen yang saya tahu dulu hidup dalam gemerlap dunia, namun kini hidupnya amat berbeda. Dia bukan jemaat gereja Bapak, tapi teman saya ini selalu mengikuti Bapak dari bertahun-tahunnya lalu. Bahkan saya diperkenalkan olehnya channel YouTube Truth.id di suatu malam saat kami begadang ngobrolin Tuhan Yesus. Teman saya ini juga selalu menonton seluruh video di playlist Abam di Truth.id dan bahkan penuh semangat sekali menontonnya bersama-sama dengan saya. Banyak hal-hal relate dalam hidup yang Pak Erastus urai katanya. Dan banyak pertobatan dan impact dari channel video Bapak pun. Saya akhirnya bisa mengirimkan pesan ini. Doa pagi, video logos, waski, Abam, dia beritahu pada saya. Saya sering bertukar pikiran dengannya. Dia selalu ingin saya mendengar khotbah-khotbah Bapak di IG, YouTube, TikTok, dan lain-lain. Dan terus terang, algoritma FYP ya, for your page, di sosmed saya pada akhirnya tentang iman-iman dan konten-konten Kristiani. Sampai di mana tanggal 30 Desember lewat video call tengah malam, kami berbincang dan tibalah saya yang seorang Muslim ini mengatakan kepada teman saya. Saya katakan demikian, bisakah Alkitab ini dibuka dengan saya yang memilih ayat dan pasal? Sementara teman saya yang memilih surat Injilnya. Dan tahu apa yang terjadi, Pak? Ayatnya itu relate tentang hal-hal di mana batin saya, di dalam batin saya. Kok saya merasa seperti Tuhan orang Kristen lagi berbicara pada saya. Dan saya menangis penuh haru seperti anak kecil. Sejak malam itu, saya mencatatkan bahwa perubahan berangsur-angsur terjadi pada hidup saya. Mulai dari lebih tenang, saya juga mulai percaya sama kuasanya Tuhan orang Kristen.
Hati saya rindu ingin baca Alkitab terus, Pak. Saya cari dan tonton beberapa film tentang kasih Yesus yang teman saya beritahu. 3 bulan sejak Desember itu, saya tahu Tuhan Yesus banyak berbicara pada saya, Pak. Lalu kini memasuki bulan Ramadan, apa yang harus saya lakukan, Pak? Sementara hati ini sudah berdoa kepada Bapa Elohim Yahweh dengan di dalam nama Yesus. Apakah saya tetap menjalani ibadah puasa dan sholat tarawih? Sementara hati saya tidak merasa damai dan gundah dengan hal tersebut. Saya hanya ingin doa pada Tuhan Yesus. Selanjutnya, apakah seharusnya saya berdoa dan tanya Tuhan untuk meminta kehendaknya agar saya memberi diri dibaptis? Karena belum lama ini, saya dan teman saya, kami berdoa, bergumul dengan apa yang saya rasa. Lalu firman Alkitab yang bukannya kami acak memunculkan perikop dan ayat tentang pembaptisan sekitar 1 bulan yang lalu. Itu saja, Pak, pertanyaan dari saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Pak Pendeta Erastus dan segenap tim ABAM. Kiranya Elohim Yahweh di dalam Tuhan Yesus menyertai Bapak dan tim selalu. Saya dan teman saya ingin suatu saat bisa jumpa Bapak. Yang pertama, ayat yang dibuka itu bisa menjadi sarana Tuhan berbicara. Ini pertanyaan pertama ya. Iya, Pak. Jadi bisa menjadi pesan Tuhan. Ya. Lalu yang kedua mengenai puasa. Kami juga puasa. Juga 30 hari. Hanya kami sering bahkan hampir tidak pernah sahur. Jadi puasanya bisa 24 jam. Kami kadang buka jam 6. Kalau ada hal-hal tertentu harus buka jam 4. Bisa. Tapi jam 4 buka puasa, besok jam 4 lagi. Ya. Puasa dalam Kristen bukan diatur oleh waktu. Yang penting merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya kira kita ikut puasa, bagus. Banyak aspek positif puasa. Lalu kalau kamu tanya apakah harus sholat taraweh, sebenarnya kamu sudah bisa menjawab sendiri. Bukan saya yang menjawab. Sebab Tuhan sudah menjamah kamu dan sebenarnya kamu sudah mengambil pilihan. Kamu sudah memutuskan. Teruskan pilihan dan putusanmu itu. Selanjutnya, apakah seharusnya saya berdoa banyak Tuhan? Sebenarnya Tuhan sudah menjawab dalam beberapa kali melalui berdoa bersama, melalui Alkitab dan peristiwa-peristiwa hidup. Saya senang mendengar kesaksian ini. Suatu hari kamu datang ke Mall Arta Gading lantai 5. Kamu bisa menjumpai saya di sini. Dan saya senang bisa menjumpai kamu. Oke, Tuhan berkati. Selanjutnya dari wanita usia 46 tahun, sudah menikah, memiliki 3 anak di Depok. Shalom Pak Erastus dan tim. Maaf sebelumnya Pak, saya mempunyai 3 orang anak. Yang pertama sudah berusia 22 tahun. Anak saya pernah curhat, ingin punya pacar, namun pergaulan di kampus maupun di tempat kerjanya tidak ada teman yang seiman. Ketika ada yang seiman, namun karakternya kurang baik. Saya suka mengingatkan berdoa saja dulu, pasti Tuhan beri yang terbaik. Iya, jadi ajarkan anak-anak. Ini usia masih 22 tahun. Ya. Ini laki atau perempuan yang tidak jelas ya. Kalau ini laki-laki ya jelas masih belum waktunya. Kalau perempuan harus sabar menanti. Lebih baik terlambat daripada buru-buru lalu salah memilih jodoh. Ya, lalu anak-anak kita juga harus diajar bahwa tidak menikah itu bukan sesuatu yang buruk. Terus, Ya, Pak. Anak saya beberapa kali ikut acara warrior untuk muda-mudi atau juga ikut ibadah umum di GSKI Mall Arta Gading dan suka mengikuti Truth ID. Untuk ketekunan dalam beribadah dan keimanan anak, saya tidak meragukan karena setelah kami mengikuti Truth ID setelah 5 tahun ini,
kami mengalami perubahan dan kekuatan dalam menghadapi masalah. Untuk ini saya mengucapkan terima kasih Pak Erastus atas bimbingannya selama ini. Walaupun kami lebih sering mengikuti secara online, kadang kami juga suka ke Mall Arta Gading jika ada kesempatan. Kadang rasanya ingin bertemu langsung dengan Bapak dan bersalaman, namun situasinya tidak memungkinkan. Yang menjadi pertanyaan saya, bolehkah saya meminta anak saya untuk ikut ke Mall Arta Gading di Warrior The Journey of Love, atau kegiatan Munabudi yang lainnya, dengan tujuan supaya bisa mempunyai pertemanan yang seiman dan dewasa dalam kerohanian yang sudah mendengar pembelajaran Pak Erastus. Syukur-syukur kalau bertemu jodohnya di sana. Karena kalau saya perhatikan, sepertinya anak saya sekarang sedang dekat dengan seorang pria yang beragama Katolik. Berarti wanita. Ya. Oke. Apakah ada komunitas muda-mudi seperti WA Group di GSKI MAG Mall Arta Gading? Jika ada, bolehkan minta tolong anak saya bisa bergabung supaya anak saya mempunyai komunitas muda-mudi Kristen. Karena di gereja kami muda-mudi sedikit dan umurnya di bawah anak saya. Demikian pernyataan saya, Pak. Mohon maaf jika terlalu panjang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih Pak sudah dibacakan pertanyaan saya. Salam sehat selalu Pak Erastus dan tim. Tuhan anak ini memberkati. masih bisa diselamatkan. Potensi besar. Nah, perlu diketahui bahwa kami memiliki home, yang mengikat anak-anak muda dalam komunitas Kristen. Dan home ini juga ada pertemuannya. Membaca ini Pak Andris, sahabat dari anak saya Stephen, mungkin harus diteruskan. Betapa pentingnya komunitas pemuda. Betul. Nah, untuk itu yang pertama beritahu adanya home ini. Nah, untuk khusus anak dari ibu ini harus dihubungi. Ya, luar biasa ya. Tuhan akan memberi kita kesempatan menyelamatkan banyak orang muda. Jadi hubungi konselor pemuda. Kalau bisa konselor pemuda yang wanita. Ya, wanita harus menghubungi wanita. Ini harus dihubungi. Lalu ingatkan bahwa HUM harus makin dipublikasikan supaya banyak orang bisa terikat dalam kelompok komunitas Kristen yang baik ini. Oke, teruskan. Selanjutnya dari wanita usia 39 tahun, sudah menikah, memiliki satu anak di Eropa. Shalom Pak Eras dan tim. Maaf saya mau izin bertanya lagi dan sekaligus ingin bersaksi. Kami pernah ditipu company kontraktor rumah dan kehilangan banyak uang dalam proses pembangunan rumah kami. Kami sebenarnya sudah merelakan uang tersebut karena si penipu pun sudah bangkrut dan sudah tidak bisa mengembalikan uang kami. Tapi proses hukum ini masih berjalan. Karena pengacara kami sesekali masih mengutus jurusita yang akan mendatangi rumah terdakwa dan menyita harta benda mereka. Tapi sampai hari ini semuanya belum ada hasilnya. Karena menurut kami penipu itu sangatlah ulung. Mereka sempat membuat surat kebangkrutan palsu, sedangkan kami tetap harus juga membayar pengacara dan jurusita ini. Kadang kami ingin melepaskan semuanya, dengan kata lain merelakan uang kami tanpa harus mengutus jurusita lagi. Karena jujur ini semua menguras mental dan tenaga kami. Tapi di sisi lain, jika kami lepas begitu saja, penipu itu pun akan keenakan dan membuat dia tidak jera. Bagaimana menurut Pak Eras? Sebentar. Yang pertama, uang yang ditipu itu tidak membuat kalian jadi miskin dan tidak bisa makan, bukan? Ini jangan mengganggu pikiran. Yang pertama, jangan menjadi berhala. Yang kedua, saya tidak tahu seberapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk jurusita itu. Worth it atau tidak. Ya. Iya, Pak. Yang ketiga, apakah tidak bisa diadakan semacam pertemuan dengan penipu tersebut lewat
pengacara untuk mencari jalan damai baik-baik saja. Yang penting uang itu bisa dikembalikan atau hanya separuh, ya. Coba dilakukan langkah ini. Kadang-kadang kita itu menghadapi masalah, kita tidak tahu bagaimana akhir atau ending ceritanya. Tapi jalani saja. Dan jangan lupa selalu bertanya kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan memberitahu apa yang harus Anda lakukan. Dari awal pembangunan rumah kami ini sangat banyak masalah. Dengan kata lain, pembangunannya tidak lancar. Mungkin kalau orang Chinese menyebutnya ciong. Sebelum kami membeli tanah ini, suami minta izin dulu kepada papanya, yang merupakan tukang ramal. Papanya bilang kalau tanah ini baik buat kami. Akhirnya kami beli tanah ini. Dan pada kenyataannya, kami menghadapi banyak masalah. Iya, ternyata ciong. Ya. Iya. Terus. Saya sebagai orang Kristen tidak percaya peramal. Tapi saya tidak berdaya dan tidak mau berdebat sama suami soal ini karena kami bisa ribut. Iya, nggak usah ribut. Apalagi kalau itu uang juga uang suami. Jangan-jangan orang tuanya ikut mendukung misalnya. Iya. Lebih baik kita diam. Terus. Tapi apa ini berarti rumah ini tidak cocok buat kami, Pak Eras? Ya, bukan soal cocok tidak cocok. Ya, rumah di mana saja bisa cocok, bisa tidak. Ukuran cocok itu apa? Iya. Ya, udaranya. Ya. Menghadap ke timur atau barat. Apa maksud cocok di sini? Kalau menurut saya, Tuhan sedang proses kamu untuk lebih memikirkan rumah kekal di surga. Jadi peristiwa ini sebenarnya menjadi peringatan bahwa kita harus lebih mengutamakan rumah di langit baru, bumi baru. Ya. Saya pernah bercerita di Abam 648 bahwa saya pernah operasi kista di indung telur dan mengakibatkan sakit ketika berhubungan badan dengan suami. Pak Eras meneropong saya dan berkata bahwa saya bisa sembuh. Sekarang saya sudah sembuh, Pak Eras. Bahkan tanpa ke dokter. Puji nama Tuhan. Saya berterima kasih kepada Pak Eras untuk pelayanannya. Tuhan memberkati Pak Eras dan semua tim Abam. Setia terus, tumbuhkan kesucian, ikut doa pagi, ya jangan lupa, jangan terlambat. Ikuti Truth ID lalu terus bertumbuh dalam kesucian dan kedewasaan rohani. Tuhan akan membela kamu. Ya. Jangan menunggu masalah soal rumah penipu itu kamu baru merasa lega. Sekarang harus mulai lega walaupun masalah belum selesai. Sebab kelegaanmu di dalam Tuhan, bukan di masalah yang selesai. Selanjutnya dari pria usia 44 tahun, sudah menikah, memiliki 3 anak di Ambon. Shalom Pak Pendeta Erastus dan tim Abam. Pak Erastus, kami sekeluarga sudah lama tidak bergereja lokal sebab banyak yang tidak suka dengan Pak Erastus. Tapi saya dan istri tidak pernah melayani. Kami diam, bukan berarti kami setuju, tetapi tidak mau ada perdebatan. Memang tidak rutin saya mengikuti doa. Misalkan doa pagi, sebab doa jam 5 namun di Ambon jam 7. Saya dalam perjalanan antar anak ke sekolah sekalian ke tempat kerja. Kadang sempatin ikut doa di kendaraan, tapi istri hampir mengikuti semua kegiatan di GSKI. Dari doa pagi, doa malam, dan ibadah-ibadah lainnya, kami hanya mengikuti ibadah online di GSKI. Saya terdaftar di My Rehoboth, Pak Pendeta. Usul saja, apakah bisa kami dapat data kontak orang yang di Ambon, supaya kita bisa berkenalan. Kita kan bersaudara dalam Tuhan melalui GSKI. Berikut untuk lagu-lagu GSKI, apa ada partitur yang lagu lengkap pakai not angka? Kira-kira ada bukunya tidak? Kalau ada, kita bisa beli di mana? Sebab anak saya suka main piano, tapi belum mahir, jadi perlu pakai buku. Itu saja Bapak rohaniku. Doa kami sekeluarga, Bapak sehat selalu untuk memberkati banyak orang melalui firman yang Bapak bagikan. Amin. Ini sudah dikirim ya. Jadi pihak admin ketika menerima WhatsApp ini sudah mengirimkan lagu-lagu GSKI lengkap dengan partitur not angka. Ya. Ini dari
Ketua Departemen Musik kita, Pak Yabes. Pak Yabes. Oke. Saya jadi kepikir, Pak, bahwa kita ini harus disampaikan serius. Bahwa kita harus menggalang nama-nama jemaat yang masuk My Rehoboth. Misalnya di wilayah A, kita lempar, inilah anggota-anggotanya. Ya, ini pasti mencari anggota-anggota My Rehoboth. Ya, ini ya. Saya salut dengan dia, keluarga ini, setia, ketika dibully diam. Ya. Karena banyak orang nggak suka Pak Eras itu ya. Oh ya, sekarang kita begini ya. Dunia ini sudah jahat sekali. Sedikit sekali orang yang benar. Betul? Iya, Pak. Tuhan Yesus juga berkata di Lukas 18 ayat 8 itu makin sedikit. Jadi kalau ada orang yang tidak benar, lebih banyak yang tidak benar. Nah itu memang kita jangan ikut-ikut kelompok yang besar itu. Kita masuk kelompok yang sedikit tetapi yang benar-benar dipandang Tuhan setia. Iya, Pak. Iya. Kadang-kadang saya berpikir, untuk apa sih saya dipandang benar? Toh mereka juga bukan anggota gereja yang saya layani, dan mereka juga belum tentu bertobat. Biar sedikit tapi sungguh-sungguh bertobat, membangun kesucian hidup dan fokus langit baru, bumi baru. Seperti pria ini, ya. Oke, senang membaca WhatsApp ini. Tuhan memberkati. Selanjutnya dari wanita usia 71 tahun, ini hidup sendiri dari Rusun BCI Cengkareng. Shalom Pak, suami saya usir dan marah besar lihat saya dikirim video ini oleh kawanku. Dan kita kan semuanya sesat, hanya Katolik yang benar. Saya tidak mau berdebat tapi diam sedih. Saya mau keluarga saya selamat, bisa bersama, ada di langit baru, bumi baru. Suami saya usir dan marah besar lihat saya dikirimi video. Oh, jadi dia mendapatkan satu video, suaminya tidak suka. Tapi dia mengusir ya. Ya. Sebenarnya ini hanya satu gejala. Gejala saja. Ini gejala dari sekian banyak kejahatan yang dilakukan suami itu untuk istri ini. Iya. Kalau hanya masalah video sampai ngusir, berarti hari-harinya dia juga memperlakukan istrinya dengan sangat tidak pantas. Nggak apa-apa, ibu pindah saja ke rusun itu. Percuma juga hidup dengan suami yang hanya melihat, hanya karena ibu dapat video, lalu mengusir. Ini kejam. Ya. Ini tidak berperasaan. Ya. Apalagi ibu sudah usia 71 tahun. 71 tahun. Wah. Itu pria juga mungkin usianya juga sekitar 71 atau bahkan lebih tua. Ini manusia tidak jadi manusia. Dia gagal jadi manusia. Dan orang-orang semacam ini, kalau sampai masuk surga, dia akan ngusir orang di surga nanti. Ya, Pak. Jadi tidak akan masuk surga. Coba, akan bisa ketemu nggak orang di surga manusia model begini? Jadi ibu tenang saja, setia di rumah susun itu. Tuhan akan pasti tolong ibu. Pasti Tuhan bantu ibu. Pasti Tuhan tolong. Ya, oke. Teruskan. Sedih juga kita dengar begini. Iya, Pak. Agak marah juga ya. Ya. Selanjutnya pria usia 42 tahun sudah menikah, memiliki 3 anak di Jambi. Ya. Shalom Pak Eras yang kukasihi. Pak, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Sungguh Pak, terima kasih sekali karena Bapak lewat menjawab pertanyaan-pertanyaan di ABAM, lewat khotbah-khotbah yang Bapak sampaikan, sering sekali mengajak jemaat dan pencinta ABAM untuk tekun doa pagi jam 5 WIB. Saya sudah lama menjadi pecinta ABAM. Awalnya tidak ada keinginan untuk ikut doa pagi. Karena saya termasuk orang yang susah bangun pagi, suka tidur larut malam karena nonton film atau main handphone. Tapi lama-kelamaan muncul kerinduan untuk doa pagi. Dan puji Tuhan, sekarang saya konsisten ikut doa pagi. Amin. Sekali lagi terima kasih Pak, karena sudah menjadi teladan kami semua. Kami tahu perjuangan Bapak tidaklah mudah, tapi itulah hebatnya Bapak. Puji Tuhan Pak, ada hamba Tuhan seperti Bapak di Indonesia
yang sungguh sudah jadi berkat bagi kami semua, Pak. Pak, di ABAM, saya sering mendengar beberapa pecinta ABAM yang meminta lagu-lagu Pak Eras. Sedikit usul, Pak, bagaimana kalau dibuatkan grup WhatsApp khusus pecinta lagu-lagu Pak Eras? Nanti admin dari GSKI yang akan mengupload lagu-lagu Bapak secara berkala di grup WhatsApp tersebut. Dan mungkin sesama anggota grup juga bisa berbagi MP3 lagu-lagu Bapak. Ini ide bagus loh. Jangan main-main. Saya mau nanya, kalau grup WhatsApp bisa berapa banyak ya? Paling 1.000. Kalau yang lebih 1.000 pakai grup apa? Ada satu grup lagi. Pakai teknologi apa yang bisa menjadi grup? Bisa berbagi. Coba grup ini dibuat. Saya perintahkan membuat grup ini dulu. Nanti kita lemparkan ke ini. Ini ide yang langsung kita terima ya dari pria ini. Luar biasa loh. Ini, Pak. Ide ini ya, kita bikin grup untuk pecinta lagu-lagu GSKI ya. Masuk lagunya Fani itu ya. Harus cari anak mahasiswa STT yang berkualitas kan banyak. Pak Yape sudah banyak pekerjaan, nanti baru dia hubungin ya. Oke, terus Saya dari gereja non GSKI di Jambi, Pak. Dulu saya kurang suka lagu-lagu Bapak karena saya anggap kurang muda, seperti lagu untuk orang tua atau lagu zaman dulu. Tapi setelah ikut doa pagi, sering dengar khotbah Bapak di YouTube, wow, syair-syair lagu Bapak sangat luar biasa. Saya jadi mengerti kenapa ibadah GSKI harus menyanyikan lagu Bapak, karena memang selaras dengan pengajaran Bapak. Pak, saya punya 2 pertanyaan. Pertama, menurut Bapak, Taman Eden ada di bumi atau di surga, Pak? menurut saya ada di bumi ya. Oke. Jadi ketika Adam jatuh dalam dosa, maka rusaklah Eden itu. Oke. Selanjutnya, saat di langit baru bumi baru nanti, orang yang sudah menerima tubuh kemuliaan, fisiknya bagaimana, Pak? Seperti kita persis, hanya tidak bisa mati. Apakah yang meninggal saat tua akan menjadi muda kembali? Mungkin di umur primernya 30-33 tahun. Menurut saya begitu. Seperti waktu Tuhan Yesus memulai pelayanan di bumi. Oke. Sekian WhatsApp saya, Pak. Mohon maaf apabila kepanjangan. Jika boleh, saya juga ingin join komunitas ABAM di WhatsApp, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Sehat selalu buat Bapak dan keluarga Luar biasa. serta seluruh tim GSKI. Tuhan Yesus memberkati Bapak senantiasa. Senang sekali mendengar WhatsApp ini, dan ide Anda luar biasa yang langsung kami akomodir ya. Ya, Pak. Baik saudara, kita mengakhiri episode 950. Kita akan berjumpa di episode 951. Tuhan berkati.